Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله تجلى على عباده في مواسم العبادة ومنع العاملين فيها الحسنى والزيادة وقبلت التائبين وضاعف الجزاء لمن شكر وحمده. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الذي يفرح المؤمنون بلقائه على الخوض المورود وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الموعود. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم واعلموا أن هذا اليوم يوم العيد وعيد كريم وشرعه الله للمؤمنين يفرحوا فيه بإتمام صيامهم ويشكروا نعمة الله عليهم. إذا كان يوم عيد الفطر وقفت ملائكة على أبواب الطرق ونادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى ربي كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فكنتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى منادي ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. وهو يوم الجائزة فسمي ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kekuasaan dan kuatan Allah telah diunjukkan lagi kepada kita untuk yang kesekian kalinya sebagai bukti perhatian dan kasih sayang Allah selalu tercurah kepada kita semuanya. Sebuah hadis Rasulullah SAW, para malaikat turun ke bumi di pagi hari Idul Fitri, berdiri berjajar-jajar di pintu-pintu gerbang jalan dan lorong seraya memanggil-manggil, hai umat Muhammad, berbagi-bagilah kalian berangkat menuju Tuhan kalian yang amat dermawan, yang selalu menganugerahi kebaikan-kebaikan, lalu memberikan pahala yang amat besar. Kalian telah diperintah berpuasa di siang hari, lalu kalian lakukan dengan baik. Kalian disunahkan qiyam Ramadan, lalu juga kalian laksanakan, serta perintah Tuhan telah kalian taati. Maka terimalah medali-medali penghargaan kalian manakala kaum muslimin as-shaimin telah menunaikan salat Id. Maka para malaikat serta merta mengumumkan, ingatlah bahwa Tuhan kalian telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kembalilah pulang ke rumah kalian dalam kebenaran dan terampuni dosa-dosa kalian. Hari Idul Fitri ini adalah hari penganugerahan medali. Hari ini juga di langit digelar spanduk raksasa penyebutan sebagai hari anugerah medali.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, hikmah terkandung dalam Idul Fitri, bahwa dalam sholat Idul Fitri setelah muslimin dan muslimat menunaikan ibadah puasa Ramadan, ada beberapa hikmah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, puasa yang kita akhiri dengan sholat Idul Fitri ini, faktor teragung adalah sebagai berkat pertautan hati para muslimin, muslim yang berada, yakni si kaya yang mau menyisihkan sebagian harta anugerah dari Allah SWT untuk saudaranya yang sedang diuji kesabarannya dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, bahkan serba kekurangan. Maka hari ini khususnya sirnanya rasa dahaga dan kelaparan dalam kebersamaan antara si kaya dan si miskin. Hari ini khususnya hilangnya kesedihan dan kepedihan hidup secara bersama-sama, lalu masing-masing saling menjulurkan tangan, saling memaafkan. Saat itu juga tidak ada jarak, bahkan seakan-akan mereka semua seperti dilahirkan dari satu keluarga, satu ibu kandung, terjalin ukhuwah persaudaraan. Maka di hari yang mubarak ini mereka telah mendapatkan pahala puasa, pahala kedermawanan, pahala penyelamatan saudaranya yang lemah dari cengkraman, kefakiran dan kesedihan. Di antara anak bangsa ada yang tidak pernah merasakan kegembiraan itu dan tidak tahu jalannya menuju kegembiraan sepanjang tahun atau lebih, bahkan himpitan hidup yang penuh kesedihan dan gelapnya masa depan. Lalu datang tamu agung Ramadan Mubarak, diikuti hari raya Idul Fitri sebagai penutup penghantar kepergian Ramadan Mubarak dengan diharamkannya puasa, disyariatkannya berbuka untuk seluruh umat Islam, agar kegembiraan dan keceriaan itu nyata dirasakan seluruh anak bangsa. Haramnya puasa di hari Nan Fitri ini punya makna yang agung, dan dalam guna menatap hari esok dalam bingkai kebersamaan. Kebersamaan menghadapi segala bentuk tantangan, rintangan, provokasi baik dari dalam maupun luar, internal maupun eksternal, dalam negeri maupun luar negeri, sebagai sosok bangsa yang terhormat, sosok yang mampu menjaga nilai persaudaraan yang kokoh, yang memahami secara benar firman Allah SWT dan tidak mudah diintervensi, sekaligus sosok kekuatan persatuan. Innamal mu'minuna ikhwatun wasrifu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui lagi maha mengenal. Yang kedua, kegembiraan dan kesedihan hari ini lantaran kita mampu menunaikan perintah puasa Ramadan, salah satu rukun Islam, atas taufik dan hidayah Allah SWT. Tanpa taufik dan hidayahnya, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, keselamatan kita di hari raya Nan Fitri ini dari wabah endemi kaum-kaum sebelum kita, yaitu kufur nikmah, sombong, unjuk kekayaan, saling benci, saling dendam dan saling tentang, yakni perpecahan. Fitrah manusia yang semula suci bersih mulai terkotori,
noda-noda kesombongan, kebodohan dan dosa. Akibatnya manusia lupa diri dan lupa Tuhannya. Hadirnya tamu agung bulan suci Ramadan guna membersihkan noda dan dosa serta membalikan fitrawi manusia. Wajib hukumnya menjaga kelangsungannya. Rasulullah telah mengurai macam-macam penyakit sebagai tantangan yang harus kita antisipasi. Dalam sabda beliau, "Tabba ilaikum da'ul umami wablakum hasadu wal baghdha yal khaliqatu la aqul khaliqatul tasya'ar la walakin khaliqatud dain." Telah menjalar pada kalian, yakni epidemi umat-umat sebelum kalian, yaitu dengki dan benci. Ialah pemangkas. Aku tidak mengatakan pemangkas rambut, tetapi pemangkas agama. Hadis rawahu Imam Hakim, Tirmidzi dan Zubair. Dalam sabda beliau yang lain, "Sayusibu ummati da'ul umam al-ashjaru wal badaru wat takasur wat tashakhunu fid dunya wat tabaghud wal takhasudu hatta yakuna bil baghyu." Akan memabak umatku penyakit umat terdahulu, kufur nikmat, culas dikala nikmat, saling unjuk kekayaan, dendam kesumat, saling membenci, saling menaruh dengki sehingga melanggar batas-batas norma. Hadis rawahu Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat pilihan yang mewarisi Al-Quranul Karim harus cerdas mencermati posisi kita pada klasifikasi dalam firman Allah SWT ini. Summa awrasna al-kitab alladhina astafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi minhum muqtasidun wa minhum sabiqun fil khairati bi'idnillahi dzalika wal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami bariskan pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran surat Al-Fajr ayat 32. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menganiaya dirinya ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya, dan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedang yang dimaksud dengan orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Pada posisi manakah kita ini? Zalimul li nafsi, muqtasidun, ataukah sabiqul bin khairat? Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW mengabarkan pada kita akan wabah penyakit yang menjangkiti umat, dan beliau mewanti-wanti agar kita selalu siaga untuk menghadapinya. Salah satu sabda beliau, "Faida ra'ita syukhan uda'a wa wan qutba'an wa ijaba kulli dhi ra'yi bi ra'yi fa'alaika bi khussati nafsik." Manakala kamu melihat sifat kikir selalu ditaati kesenangan sebagai pimpinan dan masing-masing saling membanggakan pendapatnya, maka pegang teguhlah pada prinsip-prinsip pegangan hidupmu. Membanggakan pada pendapat pribadi, tidak peduli dan tidak tepos liro pada pendapat orang lain adalah fitrah bagi umat ini. Kata Rasulullah SAW, perpecahan umat, lahirnya aliran-aliran yang menyimpang dari pakem kesepakatan anak bangsa adalah akibat membanggakan pendapat pribadi masing-masing. Seorang yang bangga atas pendapatnya tersebut
akan menganggap semua yang muncul dari dirinya, termasuk bisikan nafsu, yang selalu benar dan yang lain selalu salah. Penyembuhannya lebih sulit lantaran penyakit kronis ini muncul dari dalam dirinya yang amat abstrak, maka harus diobati dengan terapi mental at-tibur rabbani berupa puasa, yang adalah himpunan poin-poin moralitas penting yang menjadi tujuan utama agama samawi, yang lahir dari dalam diri pribadinya dengan madrasah Ramadannya puasa sebulan penuh. Puasa adalah aspek spiritual, tergantung sebagai promotif, preventif dan protektif dari sifat-sifat yang merusak moral. Perut yang selalu kenyang akan mengakibatkan kebuntuan daya pikir yang berguna, lebih-lebih kebuntuan lahirnya sebuah hikmah. Pesan Luqmanul Hakim pada sang putra, "Wahai anak sayanganku, manakala perut kenyang, maka daya pikir akan tertidur, hikmah akan membisu, dan anggota tubuh akan malas beribadat." Pengalaman spiritual kita 1 bulan penuh dengan mampu mengontrol dan menahan diri dari milik kita sendiri yang mestinya halal dan thayyiban. Lantaran ada perintah dan larangan agama agar menahan diri dalam waktu yang telah ditentukan, kita bisa melaksanakannya tanpa ada paksaan dari pihak-pihak tertentu. Lantaran moral kewaspadaan yang terbentuk dari dalam diri kita yang kita kenal dengan istilah muraqabah, waspadaan yang dalam kontrol Zat yang Maha Esa Allah SWT. Moral kewaspadaan ini seharusnya bisa dipertahankan selama 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang hidup, yang diaplikasikan dalam bentuk kehati-hatian yang prima dalam menjaga dan mengemban amanah agama dan kemanusiaan, yang tak kalah pentingnya dalam tujuan merekatkan ukhuwah sebagai modal membangun bangsa. Akhlak muraqabah, yakni akhlak al-karimah, adalah tujuan utama dari segala bentuk peribadatan, bahkan merupakan pilar utama dalam membentuk model masyarakat di segala zaman. Tujuan itulah sebetulnya inti dari tugas diutusnya para anbiya dan para rasul Allah SWT. Tujuan utama tersebut diaplikasikan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah guna menyempurnakan akhlak yang mulia." Artinya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, telah ada akhlak karimah yang menjadi bagian terbesar dakwah para anbiya pendahulu, dan Rasulullah SAW lah yang beriman dan menyempurnakannya. Puasalah yang pertama kalinya untuk moral terpuji sebelum ibadah-ibadah lainnya. Lantaran puasa itulah melahirkan moral muraqabah bagi pelakunya. Puasa itulah yang pertama kali memposisikan sebagai pengontrol dari dalam diri pelakunya, sekaligus menjadi penjaganya. Bukan kekuatan dari luar dirinya, justru kekuatan luar itu tunduk di bawah kontrol dari dalam dirinya. Seorang yang sedang berpuasa dengan tulus tidak akan berbohong, baik pada Tuhannya atau pada masyarakat. Lantaran ikhlas itu tidak bisa dibagi-bagi, sebagian benar, sebagian bohong. Puncaknya adalah ikhlas pada Allah SWT. Maka barang siapa yang ikhlas pada Allah SWT, pasti ikhlas pada selainnya. Dia tidak akan berani menerapkan standar ganda, siasat dua kaki dalam mengisi dan memakmurkan kemaslahatan bangsa. Inilah yang membedakan antara akhlak yang lahir dari ibadah puasa dengan akhlak hasil polesan peradaban. Akhlak hasil dari puasa yang tulus akan kokoh berdiri, tak goyah akibat hantaman badai cobaan hidup, tak lapuk karena hujan, dan tak lekang dari panas matahari. Akhlak hasil peradaban adalah akhlak buatan yang hanya berupa kulit saja, yang akan berubah-ubah menurut kemauan dan akan selalu berubah bentuk menurut sikonnya. Benar akan selalu benar manakala berguna bagi pelaku dan nyata guna bagi bangsa. Manakala sebutan benar namun tidak nyata manfaat dan maslahatnya bagi personal dan anak bangsa, maka akan berbalik menjadi kebohongan.
Mari kita buktikan puasa kita kemarin mampu merubah sikap hidup menjadi pemersatu kekuatan dan kemuliaan yang bermartabat dalam segala hal yang berhubungan dengan personal anak bangsa dan bangsa secara menyeluruh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah yang bergelar Amirul Mukminin pernah minta pandangan bawahnya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an tentang maksud takwa dalam ayat la'allakum tattaqun surat Al-Baqarah ayat 133. Baik Ubay, bukankah puasa itu adalah sikap takwa? Kenapa ayat ini menyatakan agar puasa kalian menjadi bukti sikap takwa? Bukankah puasa itu sendiri adalah sikap takwa? Apa maksudnya? Lalu sahabat Ubay balik bertanya, pernahkah Paduka melewati lorong yang penuh duri-duri tajam yang siap melukai kaki Paduka? Sahabat Umar radhiyallahu anhu menjawab, betul, aku pernah melewatinya. Sahabat Ka'ab bertanya lagi, bagaimana sikap Paduka saat itu? Sahabat Umar menimpali, aku sing-singkan kainku dan aku lewatinya dengan penuh hati-hati, yakni Jansut Taliwondo. Sahabat Ubay radhiyallahu anhu langsung menugas, itulah maksud dalam ayat tersebut, wahai Amirul Mukminin, yakni kewaspadaan dan kesungguhan dalam aplikasi takwa. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Al-Khalifah Al-Adil Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu di hari raya Idul Fitri menangis melihat sang putra tercinta Abdul Malik bin Abdul Aziz mengenakan pakaian bekas dan sederhana. Sang putra melihat sang ayah yang sangat ia banggakan menangis di hari yang fitri. Seraya berkata, gerangan apa yang menyebabkan ayahanda menangis? Dan ayah yang penuh kasih itu menjawab, aku mengkhawatirkan engkau anakku. Dikala engkau mengenakan pakaian ini dan bermain-main dengan teman-temanmu, lalu engkau bersedih hati. Spontan putra kesayangannya yaitu Abdul Malik kembali, ayah anda yang akan bersedih hati di hari raya, di hari Fitri ini adalah mereka yang durhaka kepada Tuhannya dan yang menyakiti kedua orang tuanya. Aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala meridhoi aku lantaran ridhomu padaku ayah. Maka diberilah sang putra kesayangan khalifah seraya mendoakannya. Episode ini adalah sebuah semangat fitri dalam diri keduanya. Itulah nilai-nilai yang harus selalu menghiasi masa depan kita. Semangat persatuan, ukhuwah dan saling menghargai serta tolong menolong dalam membangun bangsa menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, lembaran dalam falsafah Jawa. Konon Wali Songo yang salah satunya Sunan Kalijogo yang berdakwah Islam melalui interaksi budaya dan infiltrasi nilai-nilai Islam melalui budaya Jawa adalah istilah lebaran. Dalam filosofi Jawa, lebaran ketupat memiliki makna khusus. Khususnya kata ketupat dari kata kupat, ngaku lepat dan lagu papat. Lagu papat yaitu 4 tindakan dalam perayaan lebaran. Yang dimaksud adalah lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Yang pertama, lebaran bermakna usai, menandakan berakhirnya waktu puasa. Sebulan lamanya umat Islam berpuasa. Lebaran menjadi ajang ditutupnya bulan suci Ramadan. Lebaran juga berakar dari kata lebar. Makanya maknanya bahwa di hari lebaran ini pintu ampunan telah terbuka lebar. Yang kedua yakni luberan, bermakna meluber atau melimpah, yakni sebagai simbol anjuran bersedekah bagi kaum miskin. Pengeluaran zakat khususnya fitrah. Memasuki lebaran menjadi ritual wajib umat Islam, juga wujud kebetulan pada sama manusia dalam mengangkat derajat fuqara masakin.
Yang ketiga yakni leburan, berarti habis dan melebur. Maksudnya pada momen Idul Fitri ini dosa dan kesalahan kita melebur dan habis lantaran kita saling memaafkan satu sama lainnya. Yang keempat, laburan berasal dari kata labur atau kapur. Kapur adalah zat yang biasa digunakan sebagai penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya momen yang fitri ini digunakan manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin satu sama lainnya. Hati nan putih pertanda hati nan suci. Mari kita putihkan hati, kita sucikan diri dan gapai ridha Allah SWT. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga ada guna buatnya, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذلنا من خذل المسلمين. اللهم لا مكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم أسر لنا انتصار الأحبابك على أعدائك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وتخشوعنا وتضرعنا وجهودنا وأعمالنا صالحة وتمم تقصيرنا ولا تسرف بها وجوهنا يا إله العالمين يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده يا ربنا أغننا على الصيام وأوجئنا اللهم أن تقوم بوجيب شكر على قيامك وتوفيق حق كرامك. وأفضل الصلاة والسلام على من يشفع لنا يوم الحساب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على طريق الحق والصواب. أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوا لعلكم ترحمون. ومحلا يا شهر رمضان وجلك في حالك أن أيها الشيخ الكريم متكأنا بك والتراث الأخرى يتعرف فيها المقصرون تكسيرهم ويزيد فيها المرون تسميهم. لو يعلم الناس ما لا رمضان تمنوا سنة كلها رمضان. يا سبحان الله والحياة كلها إلا الحطاطة محدودة فإنما هي حلم من الأحلام فإنما البقاء والدام لمن له البقاء والدوام.
Ya Ramadan, sejenak wahai bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Ya Ramadan, kenapa engkau tergesa-gesa meninggalkan kami? Wahai tamu agung dan mulia, jadilah engkau bersenang-senang dengan kami lagi syahrat ya, agar mereka yang gegabah dan teledor bisa menutupi kekurangannya, agar mereka yang sadar dan cancut tali wondo bisa lebih meningkatkan lagi. Andaikan manusia ini tahu getaran-getaran maghfirah, barokah, obral pahala dan bonus-bonus Lailatul Qadar hanya ada padamu, niscaya mereka mengharapkan penuh sebulan Ramadan yang ada pada Ramadan. Niscaya mereka mengharapkan penuh semua bulan yang ada adalah Ramadan. Ya subhanallah, ternyata hidup di dunia hanyalah beberapa jam berbatas seperti mimpi. Ternyata yang berhak menyandang abadi dan langgeng hanyalah Allah SWT semata. Kullu syai'in halikun ila wajhu al hukmu wa ilahi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai besaran dan kemuliaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum minas siyami wal qiyami waj'alna wa iyyakum minal aidina wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.